Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya baru Tama bisa hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu instansi pemerintahan, persisnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang atau Bapenda Kabupaten Tangerang. Dan tentu saya kesini akan mengulas satu topik yang menarik, khususnya adalah tentang pendapatan asli daerah, di mana Bapenda ini punya peran untuk menarik pajak dari masyarakat, khususnya yang bisa memberikan kontribusi atas pembangunan daerah. Karena pentingnya ketika pajak ini berjalan dengan lancar atau pemerintah punya anggaran, tentu infrastruktur dan pembangunan daerah bisa berjalan dengan lancar. Untuk membahas itu kita kedatangan narasumber, yaitu Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Budi MSI. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah vaksin Pak? Sudah Kita booster. buka masker Pak. Oh, udah booster, mantap. Sudah booster. Siap. Tadi prolog sedikit Pak, kita tentu ingin membangun daerah, perlu upaya anggaran yang cukup besar Pak. Ya. Khususnya adalah pendapatan asli daerah. Ya. Nah, untuk mendapatkan, pemerintah mendapatkan yang besar, ada stimulus atau langkah-langkah apa sih yang Bapenda lakukan sehingga masyarakat bisa taat pajak. Jadi Bapak bisa ceritakan Pak lebih awal Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi memang sumber pembangunan yang diperlukan oleh daerah yaitu sumber pembangunan dari pendapatan daerah. Oke. Di sini kan ada pajak non PBB, non BPHTB. Kemudian juga ada pajak bumi dan bangunan. Oke. Jadi pajak non BPHTB dan PBB itu kan ada macam-macam. Betul. Ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ya, pajak penerangan, reklame, parkir, dan pajak air bawah tanah. Jadi memang kita targetkan untuk pajak non PBB dan BPHTB ini tahun 2022 ini sekitar 728 M. 728 miliar. Wah. Ya, Besar Pak ya. cukup besar Pak. Gitu, kan. Nah, terus sekarang gimana Pak? Sejauh ini kan sudah tim pertama ini. Ya. Ini respon masyarakat terhadap wajib pajaknya seperti apa Pak? Bapak gambarnya kayak gimana? Ya, alhamdulillah ya. Jadi respon masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak ini sudah cukup besar. Buktinya kita di triwulan pertama ini sampai dengan 31 Maret 2022 ini dari target pendapatan non pajak PBD dan BPHTB ini kita targetnya 728 miliar. 728 miliar. Kemudian triwulan pertama ini sudah kita capai sekitar 194 M. Jadi sudah mencapai persentase 26,75%. 26, oke. Itu PBB dan BPHTB. Non PBB Non PBB. dan non BPHTB. Oke. Nah, di luar Kemudian ada juga pendapatan pajak PBB dan BPHTB. Jadi targetnya cukup besar Pak. Ini sekitar 1,2 triliun. tahun 2022. Ini kita mendapatkan target sekitar 1,2 triliun. Alhamdulillah ini di... Itu untuk BPHTB dan PBB? Ya. Oke, 1,2 ya. Oke Pak, nah kalau misalkan setiap tahun ada peningkatan nggak sih untuk target sendiri? Tahun kemarin, karena memang COVID pasti jauh lebih rendah. Jadi kemarin juga ya kita berupaya dengan memberikan kemudahan kan. Kemudahan cara pembayaran. Oke. Di sini kita sudah bisa melakukan pembayaran tidak ke satu bank, tapi ada Bukalapak, Ya, ada e-commerce gitu Pak. Iya, e-commerce itu ya, termasuk ke namanya Indomaret, Alfamart dan lain-lain, sehingga masyarakat diberikan kemudahan untuk membayar dimanapun juga sesuai dengan nilai SPPT yang sudah kita sampaikan. Oke, jadi semua metode pembayaran difasilitasi Pak ya, begitu ya. Jadi masyarakat tuh nggak usah harus antri dan pusing-pusing datang ke kantor langsung. Lebih praktis lah ya. Ya, lebih praktis. Kalau dulu mungkin berbeda ya. Dulu harus ke Bank Jabar, harus ke BRI. Kita juga harus, sekarang masyarakat bisa
cetak sendiri kan SPPT, betul. nomor NJOP-nya sudah Dan jelas. itu, iya. Nah, tinggal cetak sendiri nilai kewajiban pajaknya berapa, sehingga bisa mereka membayar dimanapun juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tuh, jadi simpel Pak, ketika menggunakan HP pun sudah bisa langsung ya? Ya. Jadi notifikasi muncul, pembayaran sukses, sudah Nilainya clear semua. berapa, gitu. Ini tinggal pakai HP sukses, ya sudah, itu kan berarti mereka sudah bisa membayar pajak melalui e-commerce. Gitu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya Pak, ini stimulus supaya misalkan masyarakat juga dapat relaksasi. Kan sekarang ini April, saya sudah coba risetnya ada April Hoki programnya. Ini Bapenda nih kalau kita ketahui ya pemirsa Banten TV memang rutin nih. Inovasi-inovasi muncul di sini Pak. Apa aja Pak di programnya di bulan April ini? Ya, April Hoki itu kan kita memberikan kemudahan, memberikan pengurangan dari kewajiban BPHTB ya sebesar 5%. 5% Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya April Hoki ini bisa memotivasi masyarakat lebih awal, mungkin bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan membayar pajak ke tempat-tempat yang sudah disiapkan. Iya. Jadi pemerintah daerah memberikan stimulus ya berupa pengurangan atau relaksasi pajak, sehingga diharapkan ada dari masyarakat termotivasi ya untuk secepatnya bisa. Memang harus seperti itu Pak ya. Ya. Jadi program-program ini muncul di Bapenda ya khususnya tadi April Hoki ini. Ini memacu juga, mengontrol juga pendapatan asli daerah begitu. Betul. Nah terus ada lagi Pak selain April Hoki. Kalau biasanya memang relaksasi ini muncul di akhir tahun begitu Pak ya. Ini kita majukan nih. Kayak saya perhatikan juga upaya apa sih sebenarnya yang diciptakan memang Bapenda? kita juga sudah kegiatan pembangunan sudah ditetapkan. Program-program unggulan, program strategis juga yang memang memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi kalau pendapatannya nggak tercapai, mungkin banyak yang direfocusing ya, dilakukan rasionalisasi kembali. Jadi mudah-mudahan di 2022 ini tidak ada pengurangan kegiatan dari target pajak yang tidak tercapai. Bahkan mungkin kita berharap over target. Over target. Jadi kalau over target, surplus berarti ya. Rencana strategis yang kemarin belum bisa dikerjakan, ini bisa dikerjakan di tahun 2022 sehingga awal 2023 kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas yang lain yang memang bisa dibiayai oleh hasil dari pajak itu sendiri. Kalau misalkan begini Pak, ini tentu setiap tahun pasti tadi kenaikan pajak pendapatan juga luar biasa Pak nih. Ini kalau Bapak melihat ini karakter di Kabupaten Tangerang ini mereka nih terlihat lumayan kasih animo tentang bayar pajak seperti itu. Antusiasnya seperti apa sih Pak? Insya Allah ya dengan kerjasama dengan semua termasuk dengan media ya yang bisa membantu pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi. Kalau namanya April Hoki juga ini tidak tersampaikan oleh teman-teman media, mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu. Betul. Apa sih stimulus yang diberikan pemerintah daerah, ada program apa aja, kemudahan apa aja yang bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan dibantu oleh media, kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat apa-apa yang menjadi program pemerintah daerah, kemudahan-kemudahan pajak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak itu sendiri. Luar biasa Pak berarti ya. Tadi e-commerce sudah Pak dijalankan ya, kemudian pembayaran sudah, relaksasi sudah. Ini masyarakat tinggal personalitinya aja nih mau nggak bayar pajak kan begitu? Iya, karena kalau masyarakat tidak membayar pajak, secara otomatis banyak kebutuhan-kebutuhan prioritas dari masyarakat, ya sekolah, jalan, jembatan, dan lain-lain yang semuanya dibiayai dari pendapatan daerah, dari pajak ya. Jadi ketika itu tercapai, maka banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Siap. Pak, dari Bapenda sendiri Pak mengawasi
Saya bilang tadi, triwulan pertama bagus Pak, achievement nih. Sukses lah, anggaplah seperti itu ya. Pencapaian bagus. Ini setiap triwulan begitu Pak, tak awasi program baru lagi. Kita lakukan evaluasi. Betul. Nanti dari hari ke hari, kan kita dapat target sebesar 1,9 triliun itu kan dari 2 pendapatan pajak daerah non PBB dan BPHTB. Yang keduanya pendapatan dari pajak dan BPHTB. Jadi total 1,9 triliun. Jadi emang pajak PBB dan BPHTB besar pula Pak ya berarti ya. Oke Pak, apa yang disampaikan lagi Pak buat masyarakat Pak? Atau masyarakat juga? Kita berharap masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, khususnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa membayar pajak. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa pajak ini untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Iya. Mungkin. Pak, boleh cerita sedikit Pak buat tambahan nih. Biasanya kesulitan mereka bayar pajak apa sih Pak kendalanya Pak? Ya kalau masyarakat pedesaan mungkin ya kesulitannya mereka belum memahami IT kan. Oh iya, teknologi. Sehingga mereka mesti datang ke tempat, ke bank dan sebagainya dengan belum bisa memanfaatkan fasilitas yang disiapkan. Kalau masyarakat yang sudah paham IT, mungkin dengan adanya e-commerce ini ya mempermudah, mempercepat. Jadi kalau saya gambarkan sejauh ini memang masyarakat perkotaan yang lebih aktif pembayaran pajak begitu? Sama lah, desa juga mungkin pola metodenya ya mungkin. Pendekatan seperti itu. Tapi langkah upaya untuk meminimalisir kekurangan tadi atau kendala tadi di Bappenas sudah di kita kan ada mobil keliling, pembayar mobil keliling kan. Banyak kan, jemput bola lah. Jemput bola begitu. Jadi sudah nggak ada istilah sulit lagi ya. Upaya-upaya tadi dilakukan, mobil keliling sudah ada, fasilitas e-commerce sudah ada. Begitu Pak ya. Siap, ada lagi Pak? Cukup mungkin. Siap. Sebenarnya pembahasan banyak Pak ya, ingin kita coba ulas dari sini. Cuma nanti kita di sesi berikutnya kita akan coba bahas lebih tajam lagi dengan Pak Kaban lain kesempatan ya. Dan terima kasih Pak waktunya ini, kesempatannya kami bisa berkunjung ke sini. Dan saya Baru Tama beserta kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.